kultur apa, sama terkait laporan ya. Nah, kira-kira ada yang mau ditanyain nggak dari teman-teman untuk minggu ini terkait mau kultur apa rencananya, terus makalahnya juga kayak gimana, kira-kira perlakuannya mau pakai perlakuan kayak gimana. Nah, dari teman-teman boleh nih sharing-sharing di sini. Ayo dong, ada yang mau sharing nggak? Belum mulai, Kak. Iya, kenapa? Iya, belum mulai kultur. Oh ya, Kak. Kalau misalkan ambil inokulan GFIK bisa kan ya, Kak? Inokulan apa? Chlorella ya? Eh, kalau Dapnia ada nggak, Kak? Oh, ada. Ini Oke. izin dulu sama Pak Dedi, chat aja bapaknya. Nanti biasanya kalau dapnya tuh di lab babakan. Tahu kan lab babakan? Belum ke sana sih, Kak. Nanti mungkin bareng-bareng sama yang lain. Iya, pokoknya di sana kalau misalnya dapnya itu di lab babakan itu ada. Kalau di repakan di kolam sih nggak ada ya. Kemarin soalnya sempat minta juga di lab babakan itu banyak dapnya. Coba aja nanti izin dulu ke bapaknya. Kapan mau Kak. mulai kulturnya, Umi? Kemungkinan setelah UTS kali ya, Kak? Oke, semangat. Ya, Mau pakai perlakuan apa? eh, belum dipikirin lagi sih, Kak. Baru cuma mau kultur apanya aja. Oke. Perlakuan pakan aja biar mudah, guys. Satu dikasih ragi misalnya, satu dikasih susu, coba lihat yang mana yang cepat tumbuhnya, yang banyak, biar mudah. Kayaknya kalau misalnya pakai salinitas suhu itu kan susah ya. Tahu ada lagi Kak, nggak yang itu untuk susu, ya jenis susunya itu bebas, Kak. Segala macam jenis susu gitu bisa. boleh? Susu putih tapi ya, susu coklat sih nggak ada yang kasih ya. Waktu itu kita pakai susu putih dan kau. Tapi kasihnya dikit aja, soalnya kalau misalnya airnya keruh kan susu juga kan agak berminyak, berlemak gitu ya. Dia kan ada lemaknya. Itu kok kebanyakan di air nanti dia kayak timbul di atasnya tuh kayak keruh terus berlemak berminyak gitu. Nah itu yang nanti bakal buat mati kalau misalnya kebanyakan. Jadi kasihnya emang benar dikit kayak gitu sih. Itu Ada dikitnya tuh lagi nggak yang segimana, mau Kak? sharing? Dikira-kira aja sebenarnya. Waktu itu dulu aku di Baskom kepadatannya berapa ya? 200 lebih kayaknya ada. 200-an lah. Nah itu cuma 1 sendok dikasihnya. Nggak banyak-banyak. Pokoknya jangan sampai buat airnya keruh aja. Gitu. Oke, Kak. Ada lagi yang mau sharing? Atau mau cerita, oh mau kultur apa? Santai aja guys. Kak, izin bertanya, Kak. Boleh. Jadi, yang nanti dimasukin ke laporan itu cuman satu jenis kultur aja atau gimana, Kak? Misalnya kita kultur mikroalga sama dapnia itu dua-duanya dimasukin ke laporan atau gimana? Iya. Waktu dulu sih sebenarnya gini ya guys. Eh Sebenarnya sih kalau untuk perlakuan ya itu baru tahun ini karena tahun lalu tuh nggak ada perlakuan. Yang penting bisa kultur. Nah, jadi tapi memang dikasih tahu, dimasukin ke laporan. Kalau misalnya kamu kultur apa kayak gitu. Ya dua-duanya masuk ke laporan kayak gitu. Tetap masuk. Nah, kalau misalnya pun gagal juga, misalnya nih kalian di akhir gagal gitu kan, udah mepet nih pengumpulannya gitu. Ya udah kumpulin aja, buat aja laporannya, kasih dokumentasinya. Kalau gagal juga dikasih aja dokumentasinya, tapi dijelasin kenapa gagal, kendalanya itu dijelasin. Kalau tahun kemarin sih kayak gitu ya.
Cuman kalau untuk ini kan agak ada perbedaannya. Mungkin nanti infonya bakal berjalan, kita konfirmasi juga nanti ke Bu Juli kayak gimana baiknya. Kayak gitu. Oh iya, di sini aku juga mau nanya nih, ada nggak yang kendala nggak bisa sama sekali kultur gitu, ada nggak? Nggak apa-apa guys, kalau misalnya memang kalian nggak bisa kultur, itu biasanya ada tugas, kalau nggak buat makalah, nggak, tahun lalu tuh kalau nggak salah buat flyer deh, tapi nggak tahu ya untuk tahun ini. Ada nggak yang nggak bisa kultur? Nggak apa-apa kok, jadi kegiatan ini juga nggak terlalu dipaksakan juga, kalau misalnya emang nggak bisa, ada kendala finansial ataupun jarak atau susah nyari alat dan bahannya juga nggak apa-apa, bilang aja. Udah kita paksa untuk buat. Ini aku tunjuk deh, aku mau tanya-tanya. Karena kan kita cuma sampai 2:30 ya. Ya 2:30 lah, soalnya jam 3 itu ada praktikum aku. Nada nih, nada. Nada mau kultur apa nada? Belum tahu sih Kak, tapi kayaknya sih yang gampang. Moina sih kayaknya. Oke, Moina. Amirul mau kultur apa Amirul? Oke, oke. Iya boleh. Dapnya. Dapnya gampang. Dapnya tuh ada yang jual kis di dekat di daerah Kalimantan atau sekitarnya nggak yang dekat kira-kira di online? Udah pernah cari belum? Nah, atau misalnya kalau misalnya rumahnya ada satu perairan yang gimana ya? Yang ada dapnianya juga di biasanya di sawah-sawah kayak gitu tuh dia suka ada tuh pagi-pagi nongol. Kok dapnya tuh pagi-pagi ya kalian kalau misalnya mau ngambil efek juga kalau bisa pagi-pagi karena dia kalau udah siang dia ke dalam air. Jadi kalau pagi-pagi itu dia nimbul tuh di dasar perairan kayak gitu. Kalau misalnya karena tahun kemarin tuh nggak semuanya beli yang rumahnya ada di desa di kampungnya itu mereka ngambil gitu jadi nggak ngeluarin uang sama sekali kayak gitu biasa di perairan kalau misalnya Miro rumahnya ada di perairan kayak sawah atau perairan yang kira-kiranya ada dapnianya gitu ya nah itu nggak apa-apa diambil aja kayak gitu tapi kalau misalnya mau kultur mikroalga juga chlorella gampang sih sebenarnya gampang sih chlorella tapi ya gitu mahal mungkin kalau chlorella atau enggak apa ya infusoria kayaknya boleh nggak ya infusoria tuh infusoria juga gampang kok cuman um, boleh dicoba dari sayur-sayuran gitu ya didiemin aja nanti dia muncul tuh infusoria putih-putih gitu kecil-kecil gitu cuman sih memang paling banyak paling dapnia sih kalau tahun lalu juga karena paling mudah coba Amiro cari dulu aja di online shop kira-kira yang sekitar Kalimantan itu mana gitu ada nggak ada rencana ke Bogor dah oke oke ada lagi nih Sinta mau kultur apa Sinta Iya Kak, rencananya masih belum tahu sebenarnya Kak ini juga belum pasti ya. Mau infusoria sih Kak. oh, oke sorry ya siap HD berapa HD Kalau saya paling mau Dapnia sih Kak, karena ngelihat di
Tokopedia itu kan ada paketan untuk Daphnia. Sebenarnya tadinya mau Artemia Kak gitu. Cuma saya masih bingung Artemia ini masuk ke kultur atau ke hatchery ya Kak dia. Dia kan penetasan ya Kak. Takutnya Bisa. bukan kultur gitu. Tapi pas ngeliat nanya-nanya ke teman-teman juga katanya Daphnia lebih muda gitu ya. Kayaknya masuknya ke Daphnia gitu. Sebenarnya udah ini sih Kak, udah nyari ke toko ikan deket rumah, tapi kayak toko ikannya itu malah nggak tahu inokulan itu apa gitu. Jadi dia tuh kayak jual ininya aja, pakan alaminya aja gitu. Jadi kita tinggal beli terus mungkin udah siap makan buat dikasih ke ini ikannya gitu. Oh. Jadi, Coba bilangnya starter. saya tuh tadinya mau beli, cuma takut malah bukan yang itu gitu, bukan inokulanya gitu. Jadi akhirnya lebih aman. Gak apa-apa. Jadi, Beli aja sebenarnya ya. Soalnya dia cepet kok beranaknya. Beli aja. Starter apa nggak bilang? Starter, ada starter Daphnia nggak? Oke, siap Kak. Itu tuh berarti Lagi HD ngapain beli? Ke Bogor aja sih. Minta. No, di lab babakan banyak. Ambil. kalau di Bogor juga kan bolak-balik. Lebih sering di rumah. Soalnya kalau kultur di kosan kayaknya takutnya riweh atau gimana. Bisa langsung ngambil banyak loh di lab. Dulu kayaknya tuh gue tuh ngambil berapa ya? 2 botol. Langsung banyak tuh Daphnia-nya tuh. Oke. Nah, nanti Tapi dicoba. jangan, ya nih guys yang mau ngambil, tapi jangan terlalu penuh ya ngambil ya, sisain ruang buat dia nafas. Soalnya kalau misalnya dibawa ke Jakarta gitu ya tuh mati semua banyak bakal tuh. Soalnya gue pernah juga tuh bawa pakai plastik, terus nggak dikasih ruang buat oksigennya, penuh gitu, plastik penuh kayak batu es gitu, mati pas sampai Jakarta, nggak kuat dia di kereta. Oke, Kak, siap. Tapi beli tapi dikit sih deh sebenarnya, Dek. Paling cuma berapa ekor, 5 apa 10 paling isinya. Oh, ya nanti coba deh di lab. Gituan lah ya, dikit lah pokoknya. Gue juga pernah beli soalnya. Oke, Kak, siap Kak. Oh ya Kak, BTW, ini kalau perlakuan itu kan tadi Kakak bilang pakai pakan ya, pakan aja gitu. Selain itu, ada lagi nggak sih Kak, kayak selain pakan dan cahaya gitu? Apakah nanti kita di laporannya ya udah kalau emang kita mau perlakuan pakan ya udah pakan aja nggak apa-apa? Pakan aja nggak apa-apa. Mau apa salinitas? Nggak bisa. Salinitas nggak terlalu bisa. Salinitas air tawar 0 Iya. biasanya. Kecuali Artemia tuh kalau pakai salinitas bisa. Cari yang mudah sih kayaknya pakan. Iya, pakan aja guys, gampang. Satu dikasih apa, yang satu dikasih apa gitu. Oke deh Kak. Asal, oke. Ada lagi nggak nih? Siapa nih? Ada lagi yang mau sharing? Iya, sok. Aku mau nanya juga ke sekalian, kan aku tuh niatnya juga Artemia. Karena kan dia, pas aku lihat videonya di YouTube, terus aku pernah lihat Bang Fadli bikin waktu pas di bengkel produksi. Nah, cuman aku bingungnya kan kalau Bang Fadli itu buat yang dikasih makan, langsung dikasih makan ke ikan. Nah, aku nggak bisa, belum tahu gitu makanan apa yang cocok buat Artemia. Terus kemarin itu kan waktu pas kita coba tuh cuma 1 hari. Jadi pas besokannya udah netes langsung kasih makan. Nah, aku tuh nggak tahu cara dia biar lama gitu kah hidupnya. Bingung ngasih makannya sih, Kak. Artemia tuh Jadi, dikasih makan apa ya? ya Kak kira-kira yang ih, Kayaknya sih Artemia nggak dikasih makan deh. Lalu soalnya juga gue belum pernah ini sih. Artemia tuh biasanya kalau dia kan kalau misalnya emang mau dikembangin di rumah kan ada pakai garamnya ya. Kalau beli paketan tuh ada garamnya ya, dapet ya. Dapat garamnya itu dikultur terus-menerus nanti dia gede gitu loh. Kayaknya sih yang nggak dikasih makan deh Artemia tuh. Gue juga belum tahu sih pakan Artemia apa, tapi sepengalaman gue sih kayaknya Artemia tuh nggak ada pakannya. Dia emang langsung dikasihin sih sebenarnya karena dia kan kalau dijual juga kan banyak yang dorman ya. Banyak yang dorman tuh. Nah, itu cuma dimasukin 24 jam, dikasih aerasi kenceng, jadi gitu hidup. Terus langsung dikasih ke ini, kasih ke ikan gitu biasanya sih.
Nah, kalau diternakin terus-terus dia bisa gede kayak gitu. Tapi untuk pakannya sih kayaknya nggak tahu ya, kayaknya nggak ada sih kalau artemia mau pakannya. Kayak gitu aja jadi paling ya kalau misalnya Kak, artemia makanya dulu tuh saya berhasil atau enggaknya tuh paling dia hidup atau enggak sama dekapsulasinya gimana paling yang dinilai kayak gitu kalau artemia. iya Kak. Cuman kan ada tuh banyak yang jual udah jadi, udah tinggal kasih, udah apa namanya, di aerasi kencang tuh dia udah jadi langsung dikasih makan gitu. Ada juga. Tapi mahal sih artemia. Kalau mau pakai artemia, mending nggak tahu ya kalau paketan tuh murah atau enggak. Belum pernah cek juga soalnya di online. Nah, kalau misalnya beli artemia gitu, misalnya kayak apa ya, Supreme ya. Ya, ya sih, artemia ada yang merek Supreme, Iya, Supreme enggak. Itu mahal tuh lumayan. iya Kak. Berarti kesimpulannya saya datin aja Kak sama kayak yang lain. Gak apa-apa kalau mau Artemia, patungan aja sama temennya siapa yang mau Artemia buat gitu bareng-bareng. Berarti kalau Artemia tuh ini Kak, apa namanya? Siklus hidupnya emang pendek aja gitu. Misalnya langsung abis dia netes langsung dikasih makan apa kayak gimana? Langsung kasih makan ke ikan maksudnya. Iya bisa gitu. Ada sih dulu tuh yang tahun lalu sampai lama gitu. Dia lama-lama besar. Cuman nggak tahu tuh ya. Di ujungnya diapain sama dia kayaknya udah diemin gitu aja deh dia. Nggak ada makannya sih. Karena dulu tuh yang Artemia tuh dinilainya yang dekapsulasinya gitu. Untuk tahun ini sebenarnya baru juga ada perlakuan. Kayak gitu kalau yang tahun lalu sih dekapsulasi artemia pokoknya gimana apa ya kayak berhasil atau enggaknya gitu kultur hidup apa enggak gitu pas di aerasi kayak gitu sih dulu tuh tapi coba aja kalau mau mau coba gitu kan Oke, perlakuan juga kan nilai tambah kan yang penting jadi dulu oke Kak, makasih banyak Kak. nanti coba aku cari tahu ya ada nggak sih artemia tuh kan ya karena emang biasanya gitu ya benar yang Fadli biasa lakuin langsung dikasih biasanya dia 24 jam dia jadi kok. Ada lagi yang mau sharing? Aku izin sharing Kak. Iya, boleh. Kan waktu itu aku mau netesin Artemia. Nah terus ada beberapa kali tuh netesnya tuh berbeda-beda jamnya gitu Kak. Ada yang 18 jam udah netes. Nah ada juga yang 24 jam. Nah itu sebenarnya itu faktornya kenapa ya Kak ya? Makasih Kak. Iya, iya. Salinitas sama aerasi. Karena dia aerasinya harus benar-benar kenceng. Sama biasanya tuh ini sih, ukuran airnya juga berpengaruh. Kalau misalnya di botolnya kan dikasih tahu tuh, misalnya kepadatan berapa gram per berapa liter gitu ya. Biasanya tuh berapa gram ya? Sekitar 4 gram per liter apa 8 gram per liter gitu. Nah itu, nah tapi masing-masing merek tuh beda. Jadi coba dibaca lagi ketentuannya. Jadi itu sebenarnya nggak tahu juga makanya bingung kalau misalnya beli yang paketan ya udah ada garamnya itu kan salinitasnya juga harus diukur tuh harus pas tuh. Kalau pakai garam tuh gimana? Nah itu juga gue belum coba tuh. Kalau misalnya di rumahnya ada pengukur salinitas kayak refrakto bisa dicoba. Cuman kan kalau misalnya pakai air laut ya, artinya kan air laut ya. Nah, itu tuh biasanya salinitasnya tuh minimal 25 kalau artemia. Itu di aerasi kencang 4 gram per liter atau 8 gram per liter air. Nah, itu besoknya biasa jadi kayak gitu. Di biasanya artemia itu sih dari kalau misalnya yang di apa ya faktor-faktornya kayak misalnya salinitasnya berapa itu harus dicek. Terus masing-masing merek itu biasanya beda-beda berapa gram per liternya itu harus dibaca juga sama aerasinya gitu. Aerasinya dia aerasi kencang soalnya. Kayak gitu biasanya sih. Baik Kak, terima kasih Kak jawabannya Kak. Oke, ada lagi nih. Mungkin iya kali ya, ada 18 jam. Cuman kita mungkin ada orang yang nggak pas ngecek 18 jam. Pas 24 jam baru dicek, baru jadi gitu. Tapi nggak tahu juga ya. Mungkin iya juga ada yang 18 jam, ada yang 24 jam.
Ada lagi nih yang mau sharing nih. Suden. Mau kultur apa Suden? Ada nggak Suden nih? Iya Kak. Mau kultur apa Suden? Mau apa Kak? Punten. Kultur. Artemia Kak. Oke. Rumahnya di Itu mana Kak. Suden? Tadi Domisili di mana? Cilegon Kak. Oh iya tadi ya nanya ya. Iya yang tadi nanya itu Kak. Oke. Alia. Ada Alia di sini. Oke. Retno. Iya Kak, Gimana Retno? rencana mau kultur infusoria sih Kak. Bu Surya. Iya, Yang gampang. yang mudah dicari sih bahannya. Ya, oke. Kalau buat Siapa lagi? perlakuannya infusoria apa ya Kak kira-kira Kak? Apa ya? Ininya kali ya. Substratnya, substrat apa namanya? Kan misalnya yang satu pakai sayuran, yang satu pakai jerami gitu kali ya. Nah kan dia soalnya kan numbuh sendiri tuh ya dari sayuran-sayuran yang busuk biasanya tuh kan numbuh tuh dia putih-putih keluar. Terus atau enggak pakai molase, kalau nggak salah pakai molase juga bisa tuh. Molase sama air gitu. Molasenya berapa, airnya berapa liter, didiemin 3 hari, itu ntar juga dia muncul. Bisa juga. Mungkin itunya sih kalau infusoria. Terus kalau dia pakan, dia nggak makan juga. Tuh, coba aja kayak gitu. Kalian juga bisa nih searching-searching di YouTube kira-kira kayak gimana perlakuannya. Kayak gitu sih. Oke, makasih Kak. Oke, siap. Thomas Edison. Hadir Kak. Gimana nih Thomas? Aku rencananya sih mau ini Kak, mikroalga sama artemia. Oke. Gimana tuh Nah perlakuannya? itu kalau artemia sih nggak tahu sih, tapi kalau mikroalga bakal itu sih pakai lampu, pakai ya sinar matahari yang gitu. Tapi artemia aku nggak tahu gimana perlakuannya. Oh berarti nanti jelasinnya kalau misalnya double kayak gitu 4 ya berarti ya penjelasannya ya? Ya, itu artemia mau aku buat kasih ikan makan cupang aja sih sekalian. Iya. Masuk laporan nggak tuh kira-kira? Mau dimasukin laporan nggak? Katanya kalau ada masukin aja kan ya, nanti aku masukin gitu kan. Banyak ya berarti ya pembahasannya tuh ya. Semangat deh. Ya ini kita sampai 14.30 deh. Siapa lagi yang belum? Adila. Ya Kak, Ya gimana Adila? kayaknya mau dapnia atau chlorella Kak. Oke. Dapnia perlakuannya apa di pakan tah? Sebenarnya belum tahu sih Kak perlakuannya. Kalau nggak dipakan gimana ya? Bisa di suhu. Kalau Dapnya suhu tuh tuh berarti ditaruh di tempat beda atau gimana Kak? ya bisa. Pakai heater kalau punya heater. Atau gimana? Tapi susah sih. Karena atau enggak di mana ya? Cahaya. Kan dapnya tuh fototaksis positif ya, sama kayak artemia dia. Cahaya bisa juga ya berarti Kak. Yang satu pakai cahaya, satu enggak gitu. Bisa, coba. Nggak, belum pernah coba kan tahunan gue nggak pakai perlakuan. Tapi dapnya tuh fototaksis positif dia bakal ngumpul di yang banyak cahaya biasanya. Oke Kak. Nanti dicoba dicari-cari lagi. Coba aja deh. Makasih Kak. Coba lagi nih yang belum. Yolanita gimana Yolanita? Aku mau dapnia deh kayaknya Kak. Banyak ya dapnya. Kayaknya gampang gitu Kak. Oh iya. Gampang. Tapi ada juga tuh, kalau gue sih gampang sih, cuman nggak berkembang gitu. Kayak nunggu cuman nggak berkembang segitu-gitu aja udah berapa minggu nggak berkembang dia segitu-gitu aja.
Ada yang berkembang, ntar pasti masalahnya ada yang kayak gitu deh. Mungkin ada yang merasa kayak gitu deh. Kok ini kok nggak nambah-nambah ya segini-gini aja gitu. Ada yang temannya udah banyak gitu. Pasti di situ tuh biasanya. Nggak tahu tuh di itu juga kendalanya kenapa. Cuma biasanya kalau dapnya kalau nggak mati kayak gitu. Dia kayaknya segitu-gitu aja gitu nggak nambah-nambah. Tapi ya udah deh, semoga sukses deh kalian. Oke, udah kali ya, bentar nih tanya. Oke guys, di sini beneran nggak ada yang ini kan, semuanya kultur semua ya, nggak ada yang terkendala kan ya. PC gue aja kok guys, nggak apa-apa. Kalau misalnya ada yang nggak bisa kultur ternyata atau gimana gitu, ada kendala apa, bilang aja ya guys. Atau ke Alwi juga boleh, ke Hendry juga boleh. Ya udah, karena udah. Jadi thank you guys buat waktunya. Boleh balik ke main room. Semangat semua.